BPJS Kesehatan ini programnya kesehatan, kesehatan itu contohnya sakit penyakit, demam, melahirkan, stroke. Nah itu kepada seluruh warga negara Indonesia. Makanya ada program pemerintah bantuan iuran namanya ya. Jadi masyarakat bisa daftar melalui desa ataupun segala macam di mana pemerintah sudah menganggarkannya. Nah di BPJS Ketenagakerjaan belum ada anggaran dari pemerintah. Apa saja rupanya program BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4. Yang ini mungkin Amang dan Nina belum pernah dengar sama sekali. Jadi mungkin belum pernah dengar. Karena di jam sosial ini kan dilaksanakan kepada perusahaan-perusahaan. Contoh kalau di sini Serula ya Sol, Sol itu semuanya sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan jam sosialnya. Nah, setelah dibentuk pemerintah Undang-Undang 40 tahun 2004 dan Undang-Undang 24 tahun 2011 jadi tidak ada lagi pilih kasih antara perusahaan swasta dan juga perusahaan kita yang kecil, bahkan organisasi keagamaan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya datang ke sini jauh-jauh? Karena sudah ada instruksi Presiden kepada semua menteri, termasuk kejaksaan dan lain-lain, termasuk Kementerian Agama. Tujuannya apa? Supaya kita pekerja-pekerja agama ini juga dapat terdaftar di sini. Kenapa? Kita kan harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Amanat Undang-Undang 45 kan. Jadi kita melaksanakan itu diarahkan kepada Menteri Agama. Makanya saya datang ke sini menjelaskan tentang jaminan sosial ini. Jadi yang pertama itu adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Ada dua artinya ini. Ya. Jadi sebelah kanan ini 2 berwarna. Artinya apa? Artinya ini paling dasar. Minimal itulah yang kita miliki kalau kita memiliki pelayanan atau pekerjaan, baik formal maupun informal. Kalau yang kiri jaminan pensiun ini dan juga jaminan hari tua ini adalah opsional, pilihan kepada anggotanya. Tapi kalau untuk perusahaan menengah ke atas itu sudah ada ketentuannya, itu wajib. Kalau tidak diikuti nanti dia bisa bermasalah gitu lah untuk ketentuannya. Nah, apa itu jaminan kecelakaan kerja? Yaitu perlindungan yang diberikan negara ketika risiko kecelakaan kerja. Mulai dari berangkat, pulang tempat kerja dan kepentingan pekerjaan. Sementara kita kan pelayanan, ya kan, sebagai situa, sebagai pendeta ataupun sebagai pelayan Tuhan yang lain. Nah, kita bisa jadikan jam kerja kita lebih besar sebenarnya. Bisa hampir 24 jam, itu namanya pelayanan. Kalau ada yang sakit, keluarga kita atau jemaat kita pasti kita kunjungi. Maaf capatnya di jalan, jatuh kita kecelakaan kerja, atau dirampok orang kita dipukuli, itu kecelakaan kerja. Atau pas kita melayani seperti apa, tetangga kita yang tidak suka ke daerah-daerah lain, berarti di masa kita di sini kita sedang melayani, itu kecelakaan kerja. Jadi untuk pelayanan di gereja ini sangat luas sekali perlindungannya. Jadi mulai dari berangkat, pulang, dan kerjaan keperluan pekerjaan tadi. Jadi di sini apa yang kami berikan? Nah, ini maaf catatlah terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu maksudnya dari luar tubuh kita. Kalau tadi BPJS kesehatan dari dalam tubuh kita. Nah, contohnya sakit, stroke, demam, itu dari BPJS kesehatan hari ini. Tapi kalau seandainya kita ini pulang ke rumah, jatuh, atau tabrakan tadi, ataupun ada bencana alam tertimpa tidak terpukul, nah itu semua kita beri kecelakaan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan. Artinya yang berhubungan dengan pelayanan kalau kita di gereja. Tapi kalau di luar itu contohnya kita jalan-jalan para gitu ya, kecelakaan di jalan itu bukan kecelakaan kerja, kecuali kita kebaktian padang atau kebaktian retreat lah kita ke sana, itu kecelakaan kerja. Karena keperluannya untuk pelayanan. Jadi, nah apa yang kami berikan? Yang pertama pasti kalau terjadi di sini pasti melakukannya dulu.
Contohnya kejadiannya kalau yang saya lewati di Simanggupan lah tinggal contohnya kan, simpul kita nggak tahu ada, tapi jauh kali kalau kesini namanya. Contohnya ada dari sana, tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja atau pas mau berangkat dia pelayanan dirampok orang dipukuli dia. Nah, karena ada luka-lukanya kan namanya. Nah, biaya transportasi itu tidak harus menggunakan ambulan, bisa pakai beca, bisa pakai istilahnya angkot ataupun pakai mobil apa aja disewa. Yang penting kuitansinya ada, maksimal 5 juta kami bayar nanti. Jadi setelah kita bawa, ternyata kita bawa ke RSUD Tarutung, ya kan? Kita bawa ke RSUD Tarutung, biaya ditarik dari Tarutung harus dibawa ke Medan yang pakai ambulan. Itu nanti tetap kami yang biaya untuk kecelakaan kerjanya, untuk transportasinya. Udah kita transportasikan tadi, kita angkat, baru kita obati. Pengobatan ini tidak ada seperti sistem rujukan seperti BPJS Kesehatan. Nah, jadi kita pemerintah ada dua yang kerjasama, yaitu RSUD Tarutung dan juga Rumah Sakit San Lucia di Sibogor. Kalau di Medan, kalau kita tengok rumah sakitnya, tengok di sana ada lehernya BPJS Ketenaga Kerjaan, berarti bisa di situ. Kecelakaan kerja bisa berobat. Nah, bagaimana kejadiannya kalau saja bisa rulen? Kan tidak ada kerjasama sama BPJS Ketenaga Kerjaan kan? Jadi contohnya jangan dia luka-luka sampai lecet-lecet habis 700.000 berobat dia tidak. Nanti siapkan apanya, namanya resep dokternya sama kwitansi bayarnya. Datang ke kantor kami supaya diisi formulirnya biar kami ganti uangnya. Jadi bisa berobat sendiri, bisa termasuk kerjasama. Tapi sasaran kami supaya tidak keluar uang sama sekali ya rumah sakit kerjasama kita. Kalau seandainya udah kalau cuma 300.000 kita kecelakaan kerja masih satu juta. Tapi kalau udah sampai 50 juta, 80 juta, ya itu yang berat. Kan sama seperti di perangkat desa ada itu di Banyuwangi 2, ya syukurnya sudah perangkat desa. Karena dia baru membagikan bantuan sosial kepada korban-korban yang baru sembuh dari COVID. Tulangnya itu gerimis pakai payung, jatuh dia kepala ke belakangnya naik kereta kan. Jadi itu operasi darah, buka darah. Mungkin kalau biayanya di atas 50 juta. Jadi kalau seandainya dia tadi tidak terdaftar, bisa jadi dia terjual ladang minang itu kan. Nah itulah yang negara tidak mau. Jadi jangan sampai karena tugas kita tidak ada lagi pandang bulu, baik itu pelayanan di gereja ataupun di perusahaan, itu sudah ada aksesnya semua. Jadi pemerintah memberikan program ini kepada kita. Nah, setelah diobati, dikasih transport, yang kedua adalah kita berikan bantuan tidak mampu bekerja. Artinya ini memang kepada dari perusahaan, tapi kalau seandainya terdaftar di BPJS dan dasarnya kan upah kita pun adalah WMK. Nah, WMK itu sudah 10 juta. Berarti kami asumsikanlah per hari itu sekitar 80.000 contohnya. Jadi kalau kerja kita kerja atau dokter istirahat harus seminggu 7 hari kali 80.000 itulah kami ganti uangnya sebagai santunan tidak mampu bekerjanya. Memang kalau pelayanan kita kan tidak ada gajinya, ya kan itu hanya dasar hitungan kami saja. Nanti kalau seandainya saya jelaskan iurannya berapa, nanti nggak lebih dari sebungkus rokok kita lah kalau kita berlatihan. Nah, sudah kita berikan pengobatan sampai sembuh dan juga santunan tidak mampu bekerja tadi, pengangkutan kita harapkan, kita doakan puji Tuhan kalau sembuh. Nah, kalau tidak sembuh itu yang kita takutkan. Karena kalau tidak sembuh cuma dua akibatnya kecelakaan kerja itu sama dari dulu sampai sekarang, yaitu cacat atau meninggal dunia. Kalau cacat, contohnya tangannya terpotong atau tangan kakinya terpotong karena kecelakaan kerja tadi, tapi kalau sudah kita berikan santunan cacatnya itu kita berikan, yaitu ada persentasenya nanti dikalikan 80 kali upah WMK tadi, ada perhitungannya. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti meninggal karena pelayanan, meninggal dalam tugas, kan? Ya, itu mati memang Tuhan yang tentukan, tapi Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada kita. Karena kami di Tapanuli Utara jujur saja yang sudah terdaftar semua pendetanya itu HKI se-Indonesia, GPDI ya, GPDI, HKBP sedang mempersiapkan
lalu ada lagi sekarang itu gaping, karena pelayanan kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Kalau bisa tidak meninggalkan beban sama keluarga lah, walaupun hal buruk terjadi. Berapa yang didapat kalau seandainya dia meninggal dunia akibat kecelakaan kerja itu hampir 144 juta. Saya tidak bisa lagi sebutkan di sini karena ada itu hampir 144 juta. Kalau meninggal dalam pelayanan, meninggal karena contohnya tadi nama pendeta kunjungan ini ke sini memang desa mana, gereja mana kita paling jauh contohnya dari sini. Berbeda ya. Nah contohlah ke sana, pelayanan ke sana, tiba-tiba terjatuh ke jurang kita ini kan baru ini pertama kali yang kebetulan untuk ke sini. Jadi tadi pas ke sini tengok banyak yang jurang atau seperti apa kan. Nah kalau seandainya jatuh itu kategori kecelakaan kerja. Namanya kalau malam-malam maaf cakap, tiba-tiba berantem jemaat kita di rumah dipanggil atau sakit jemaat kita kayak saya ceritakan tadi udah mau tinggal 1-2 lagi langsung biasanya kan dipanggil pendeta untuk mendoakan karena jauh pula pendeta ini kan di jalan kenapa pula pendeta kita kan nggak mau nih kita mau nanti kenapa pendeta kita atau pelayan Tuhan kita anaknya jadi nggak sekolah karena meninggal dia nggak mau ya kan. Nah setelah kami berikan santunan dalam bentuk uang tadi ya, berdasarkan peraturan pemerintah kami juga harus memberikan beasiswa kepada anaknya. Jadi ngeri sekarang program pemerintah ini. Kalau dia meninggal karena pelayanan, otomatis kepada 2 anaknya yang masih sekolah usia di bawah 23 berikan beasiswa. TK SD 1,5 juta, SMP 2 juta per tahun per anak, kalau 2 jadi 4 juta, SMA 3 juta, perguruan tinggi 12 juta per tahun per anak. Jadi kalau 2 anaknya contoh maaf cakap ini, dari kuliah anak kita gitu kan, maaf cakap kita ini tahap ada berapa orang pas pelayanan kita. Nah itu meninggal karena kecelakaan kerja atau pelayanan kita tadi itu dapatnya segini. Totalnya 174 juta, tapi kan pemerintah tidak berikan sekaligus 174 juta. Karena takutnya pemerintah nanti tidak sekolah lah kalau tidak sekaligus. Namanya uang sekali banyak kan, dan dihitung pemerintah itu dipinjam. Nah itu adalah kecelakaan kerja. Ini tadi yang saya jelaskan. Yang kedua adalah jaminan kematian. Di luar kecelakaan kerja, apakah meninggal karena sakit, stroke, apakah di luar karena meninggal karena penyakit-penyakit, ataupun karena dibunuh orang, bahkan atau karena dibunuh diri pun, itu langsung dapat biaya santunan namanya 42 juta. Totalnya 42 juta. Bisa saja dapatkan beasiswa, asalkan sudah terdaftar 3 tahun. Makanya saya langsung begitu tadi nanti nelpon saya, nggak ada saya tunggu-tunggu. Langsung kalau bisa langsung saya datang karena pelayanan saya di kerjaan saya ini namanya. Yang penting ngamanginan kalau masalah daftar atau tidak nanti belakangan. Yang penting ngaman jaminan sudah dengar dulu. Karena berutang nanti saya sama Tuhan kan kalau nggak saya sampaikan ini. Karena besok sih kalau saya tunggu besok sudah bertransaksi lagi saya di TPR pada masyarakatnya. Usahanya lagi ke luar lagi dan bahkan kepada sampai hari Jumat sosialisasi terus. Jadi tadi kondisi masih bisa memungkinkan sini dan kejar. Karena itu tugas kami supaya orang pun bisa dengar dan jelas memahami program pemerintah ini. Nah itu yang kami maksudkan. Nah itu santunannya bisa dapat beasiswa jika sudah terdaftar 3 tahun. Makanya saya langsung datang ini semakin cepat terdaftar kita, semakin bisa kita tunggu waktunya seperti itu kan. Nah ini dua-duanya adalah program yang paling pokok. Berapa iurannya? Itu iurannya nggak sampai sebungkus batang rokok, 13.700, 14.000 lah tadi. Kurasa kalau kita lagi-lagi mau sempurna sebungkus yang kurang mampu. Jadi kenapa bisa sekecil ini iurannya? Kalau abang punya saudara di Seru atau di Solo, iuran mereka tuh minimal besar, lebih besar dari ini, jauh besar. Jadi mereka lah yang mensubsidi kita. Karena namanya gotong royong kan, kita lah yang mengatur itu. Seperti itu. Jadi besarnya harapan kita dengan telah bisa kita terdaftar lama, bukan hanya kepada pelayanan gereja, bahkan pekerja informal. Kalau kita ini kategorinya pekerja formal, sekalipun kita di organisasi keagamaan masuk ke formal kita. Jadi berapa batas usia yang kalau terdaftar di kita pelayan Tuhan tidak ada batasan.
selagi dia masih kuat melayani dan masih sehat. Ya jangan pula terdaftarkan pelayanan tapi udah di rumah sakit di dalam udah bed rest gitu itu enggak. Tapi kalau masih sehat yang bisa melayani bisa. Karena di tempat kita pun HKI itu pendetanya ada yang meninggal umur 81 tahun gitu. Ya kalau meninggal biasa dapatnya 42 juta langsung kami berikan kepada ahli waris. Ahli warisnya siapa? Yaitu kalau dia sudah menikah suami atau istrinya, kalau dia masih lajang kepada orang tuanya, kalau yang sudah menikah tadi suami atau istrinya sudah meninggal juga pada anaknya. Pokoknya ada keluarga. Jadi kalau itu sudah ada. Jadi itulah yang mau saya sampaikan. Memang kalau jaminan hari tua dan pensiun ini sifatnya tabungan. Memang iurannya paling besar kan, 158.000, 200.000 kan seperti itu. Itu tidak usah dulu saya jelaskan seperti apa. Karena kita yang paling perlu memang dalam pelayanan kalau terjadi kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia seperti itu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya juga jelaskan bahwa ini bahannya kebetulan dari yang di sosialisasi di PGI kemarin di Raja. Kami melaporkan kepada semua polisi di sana bahwa di jajaran Baniki dan membahas dan siantar dan juga takut sudah banyak meninggal pelayan kita. Yang kami bayarkan itu dari 2,7 miliar itu per bulan 11. Mungkin iurannya kalau 13.000 kali 1.000 orang lain 13 juta jangan kan. Setahun saja itu masih 130 juta, tapi yang bayar sudah 2,7. Karena kami badan yang ditunjuk pemerintah bukan berorientasi kepada keuntungan. Artinya kayak mana supaya masyarakat Taman Minang bisa terdaftar semuanya, jadi tidak jadi beban kepada keluarga kalau terjadi meninggal dunia dan juga kecelakaan dalam pelayanan. Itu yang harapan kami mengurangi sedikit angka kemiskinan lah tujuannya nanti ke depannya. Goal tujuan akhir. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mana tahu ada yang kurang jelas sama mau tanyakan silahkan.